Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Destat FM, kembali kita bersua di program News Sikap Redaksi dalam sepekan ini. Sahabat Destat FM, Kamis 30 September 2021 pekan lalu, DPRD Mandailing Natal mengesahkan anggaran dan pendapatan belanja daerah perubahan atau APBDP tahun 2021 sebesar 1,689 triliun rupiah dalam rapat paripurna. Rapat dipimpin Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis. Ini dihadiri Bupati Mandailing Natal Haji Muhammad Ja'far Sukheri Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utami. Para anggota DPRD, unsur Forkopimda, dan para pimpinan OPD di pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam struktur pendapatan belanja dan pembiayaan daerah yang dibeberkan dalam perubahan APBD 2021 itu, ada satu hal yang menarik perhatian soal target pendapatan asli daerah atau PAD. Di APBD perubahan tahun 2021 itu disebutkan target PAD Kabupaten Mandailing Natal ditetapkan sebesar 150,3 miliar rupiah. Itu artinya ada peningkatan target sebesar 50 miliar rupiah atau meningkat 50% dari target tahun lalu. Tim redaksi Start News menghadirkan sikap redaksi untuk pekan ini dengan judul Mendongkrak PAD dari sektor pajak. Penambahan PAD sebesar 50 miliar itu akan digali dari sektor penerimaan pajak daerah seperti BPHT, pajak restoran, pajak air tanah, retribusi jasa umum, pemindahan hak, serta adanya penyesuaian target penerimaan dividen pemerintah daerah atas penyertaan modal pada Bank Sumut. Bicara soal APBD, itu berarti kita bicara soal 3 komponen utamanya, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah itu sendiri terdiri dari pos pendapatan asli daerah atau PAD, pos dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di dalam pos PAD itu ada komponen pajak daerah dan retribusi daerah. 2 komponen inilah yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang diperoleh dari para wajib pajak. Lantas, apa sih alasan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menaikkan target PAD tahun ini yang mencapai 50%? Mungkin alasannya cukup sederhana. Karena peningkatan PAD menjadi salah satu modal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. PAD lah yang menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik di bidang pelayanan publik maupun pembangunan. Dalam beberapa teori disebutkan, semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian pemerintah daerah itu untuk membiayai segala kewajibannya terhadap pembangunan daerah. Langkah pemerintah Kabupaten Madinah mendongkrak PAD dari sektor pajak dan retribusi itu sudah tepat dan sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Tujuannya
Tentu untuk memacu pemerintah daerah menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah untuk pembangunan daerah. Meski begitu, kita menyadari tujuan mulia memungut pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan itu tidak akan berjalan lancar jika tidak dibarengi dengan strategi yang tepat sasaran. Itu sebabnya, untuk mengoptimalkan peningkatan PAD dari sektor pajak ini, kita mendorong pemerintah daerah untuk mendata ulang jumlah wajib pajak yang ada di kabupaten ini. Pemerintah juga harus membenahi manajemen pengelolaan pajak daerah, memperluas tax base atau basis penerimaan pajak daerah. Dan yang tak kalah penting sesuai era digitalisasi saat ini, membangun sistem komputerisasi penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga rakyat terutama para wajib pajak dapat mengetahui jumlah pajak yang berhasil dipungut dan apa saja peruntukannya. Kita yakin berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak PAD itu tak lain semata-mata untuk pembangunan infrastruktur, kelanjutan pembangunan prioritas, dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 saat ini. Semua itu tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Madinah yang merata, bukan kesejahteraan yang merata untuk sekelompok orang saja. Untuk itu, kita sepakat agar bupati dan wakil bupati memacu semua organisasi perangkat daerah segera mengeksekusi penyerapan anggaran sebagai stimulus pemulihan ekonomi. Tentunya dengan tetap mengedepankan kualitas dan kedisiplinan mengelola keuangan daerah. Demikian sikap redaksi menyikapi isu dan peristiwa yang menjadi pembicaraan di ruang publik masyarakat Mandailing Natal dari sudut pandang redaksi Start News untuk pekan ini. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, dan hindari kerumunan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan. Tim redaksi Start News, pimpinan redaksi, penanggung jawab Saparudin Ade Siregar.